Halo guys, Fanny di sini. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis soal TWK langganan tes CPNS. Namun seperti biasa, sebelum lanjut, jangan lupa ya di subscribe channel ini dan juga follow IG saya @fandiarya. Follow juga IG @temanasn agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru seputar CASN. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah subscribe dan juga sudah follow. Kita lanjut ke kisi-kisi TWK. Ya, ada baiknya sebelum teman-teman latihan soal, teman-teman belajar dulu materinya. Untuk TWK sendiri ada 5 yang diujikan. Subtes pertama nasionalisme, kedua integritas, ketiga bela negara, keempat pilar negara, dan yang kelima bahasa negara atau bahasa Indonesia. TWK ini merupakan tes yang paling banyak, paling luas materinya dibanding TIU dan TKP. Oleh karena itu, saya sarankan teman-teman belajar TWK di awal. Apalagi TWK sekarang nggak hanya menuntut tentang hafalan, tapi juga pemahaman. Oleh karenanya, harus benar-benar diresapi maknanya. Untuk memudahkan langkah awal teman-teman belajar TWK, di sini saya kasih kisi-kisi garis besarnya. Yang pertama untuk nasionalisme, coba belajar pahami implementasi nasionalisme, nilai moral, nilai sosial, beda nasionalisme, patriotisme, bela negara dan lainnya. Baca juga sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian untuk integritas, pahami makna integritas, 9 nilai integritas dan contohnya, dan juga cari tahu dan pelajari jenis-jenis korupsi. Berikutnya, bela negara. Pahami 5 unsur dasar bela negara, fungsi, tujuan, hingga contoh-contoh dari bela negara. Berikutnya, pilar negara. Ini yang paling banyak, yaitu terdiri dari Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila, pahami pembentukan sila Pancasila, butir-butir sila, dan contoh implementasinya. UUD 45, pahami 4 pokok pikiran UUD 45, proses pembentukan UUD 45, substansi UUD 45 tiap pasal. Jadi nggak perlu hafal kata demi kata, namun harus paham pasal ini tentang apa, pasal ini tentang apa, begitu. Berikutnya NKRI, pahami susunan sistem pemerintahan Indonesia. BTI, yaitu pahami konsep dan makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir adalah bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Pahami pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUBI. Bagaimana menentukan kalimat utama atau ide pokok, kalimat efektif, tidak efektif, simpulan teks atau cerita, jenis paragraf, dan segala macamnya, teman-teman. Nah, sebagai pemanasan, di sini kita akan latihan beberapa soal TWK ya, teman-teman. Nah, soal 1. Nama Jaksa Agung R. Suprapto telah disematkan sebagai nama jalan di banyak kota, namun mungkin banyak yang belum mengenal sosoknya. Sebagai Jaksa Agung, Suprapto tidak hanya pernah menangkap menteri, tetapi juga pejabat partai dan perwira militer. Suprapto pernah melakukan penangkapan rekan dari seorang panglima militer. Kemudian, panglima itu mengirimkan utusan untuk menemui Suprapto. Utusan itu meminta Suprapto untuk membebaskan rekan si panglima yang ditangkap kejaksaan. Tapi ditolak secara tegas oleh Jaksa Agung. Dia bilang, kalau melepaskan, lebih baik langkahi mayat saya dulu sebagai Jaksa Agung. Sikap yang ditunjukkan Suprapto dalam cerita di atas mencerminkan sikap integritas, terutama adil, berani, jujur, tanggung jawab, atau tegas. Nah, langsung aja kita bahas. Di sini yang ditanya adalah nilai-nilai integritas. Itu ada 9, yang mana jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Jadi kalau terlihat adopsi, tegas ini tidak masuk dalam kategorinya. Dan kalau kita pahami di soal, ini Suprapto adalah tipe orang yang jujur, teman-teman ya. Tapi sepertinya di atas level jujur lagi, yaitu dia berani. Kenapa berani? Karena di sini dia ada kata penegasan dan dia juga mengatakan lebih baik langkahi mayat saya dulu sebagai Jaksa Agung. Dan juga di sini secara tersirat dia itu pernah melakukan penangkapan panglima militer dan juga menangkap menteri, pejabat. Artinya dia itu tidak takut dengan siapa saja. Oleh karenanya, jawaban yang paling tepat adalah berani, yaitu tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang berani memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar, pantang mundur dan tidak gentar. Berikutnya, soal 2. Diana sedang merapikan barang-barangnya setelah rapat yang baru saja diikuti beberapa dinas yang dilaksanakan di kantornya. Lalu dia menemukan sebuah barang berharga diduga milik peserta rapat lain. Jika Diana adalah gambaran seorang yang berintegritas, maka tindakan yang akan dilakukannya: A. Diana berusaha mencari tahu barang tersebut harus dijual di mana. B. Diana akan mencari informasi tentang seberapa besar nilai barang tersebut. C. Diana tidak berniat mengambil barang tersebut dan segera melaporkan ke petugas piket. D. Diana berencana mengembalikan barang tersebut karena dia menyadari bahwa barang tersebut bukan miliknya. Atau E. Diana akan menyimpan barang tersebut dan akan mengembalikan jika ada yang memintanya. Oke, langsung aja kita bahas. Di sini tentang integritas, di mana ada menemukan sebuah barang. Tentu kita sudah bisa ya menebak jawabannya, pasti kita akan kembalikan. Maka opsi yang mengarah kepada jawaban tersebut ada 2 opsi. Opsi C dan opsi D. Nah,
Di sini kita perhatikan lagi opsi-opsinya. Opsi D memakai kata-kata berencana. Sementara opsi C ini adalah segera melaporkan, berarti sudah tindakan nyata. Maka utamakan pilihan jawaban yang langsung ke tindakan nyata. Sehingga di sini jawabannya adalah C. Diana tidak berniat mengambil barang tersebut dan segera melaporkan ke petugas piket. Oke, berikutnya. Soal 3. Nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan masyarakat jika benar-benar diterapkan, maka akan membentuk kehidupan bertetangga yang tertib dan harmonis. Salah satu contohnya adalah pengambilan keputusan dengan cara bermusyawarah. Berikut ini termasuk pernyataan yang mencerminkan sikap dalam mewujudkan keharmonisan bertetangga dengan cara menjalankan nilai-nilai musyawarah. A. Tidak melakukan aktivitas tertentu yang dapat mengganggu tetangga dalam melaksanakan ibadah sesuai keyakinannya. B. Bersaing secara sehat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. C. Melaporkan kejadian-kejadian yang mencurigakan yang dapat mengganggu keamanan dalam masyarakat. D. Menyapa tetangga setiap hari dan memberikan bantuan jika diperlukan. Atau E. Tidak melakukan kegiatan yang telah disepakati bersama sehingga tidak mengganggu kenyamanan bertetangga. Oke, langsung aja kita bahas. Di sini kata kunci soal adalah pengambilan keputusan dengan cara musyawarah. Mana sikap yang mencerminkan atau yang menjalankan nilai musyawarah dalam bertetangga. Dari opsi yang ada, di sini kita bisa tentukan bahwasanya hanya opsi E yang menggunakan atau ada unsur-unsur musyawarah, yaitu dari kata telah disepakati bersama. Oke, berikutnya. Soal 4. Abdi adalah anak bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi. Ia selalu belajar dengan tekun dan melakukan inovasi-inovasi untuk memajukan Indonesia. Abdi beranggapan bahwa sebenarnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling baik serta dikaruniai berbagai kekayaan sumber daya alam yang mumpuni, sehingga tidak perlu melakukan kerjasama dengan bangsa lain. Bila dikaitkan dengan nilai-nilai dari sila Pancasila, pandangan Abdi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai A. Ketuhanan Maha Esa, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Permusyawaratan, atau E. Keadilan sosial. Nah, langsung aja kita bahas teman-teman. Di sini kalau teman-teman sudah memahami tentang butir sila, tentu akan mudah menjawabnya. Karena di sini kata kuncinya adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling baik. Ini mengarah ke chauvinisme yang bertentangan dengan sila kedua. Dan juga di sini ya dipertegas lagi tidak perlu melakukan kerjasama dengan bangsa lain. Nah, maka dari itu di sini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana isi butir sila kedua atau sila kemanusiaan disebutkan bahwa bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia dan mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Sehingga opsi B adalah jawaban yang paling tepat. Oke, berikutnya. Soal nomor 5. BPKP menyelamatkan keuangan negara sebesar 117,84 triliun pada 2022. Kepala BPKP, Ateh, mengatakan hasil pengawasannya telah diserahkan ke Presiden. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2022 diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat, serta membantu pemerintah dalam resiliensi berbagai tantangan ke depan. Untuk tahun 2023, BPKP juga telah menyusun agenda prioritas pengawasan untuk menjaga akuntabilitas dan tata kelola pemerintah pusat maupun daerah. Pencapaian yang dilakukan BPKP termasuk dalam tindakan A. Nasionalisme, B. Bela negara, C. Ekstremisme, D. Integritas, atau E. Patriotisme. Oke guys, langsung aja kita bahas. Di sini, opsi A sudah jelas salah karena enggak berkaitan dengan identitas nasional. Sementara opsi B tahan dulu, opsi C sudah jelas salah, opsi D tahan dulu, opsi E coba tahan dulu. Nah, coba kita cari tahu tentang bela negara. Di sini ada 4 bentuk bela negara. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Yang ketiga, pengabdian sebagai TNI. Dan yang keempat adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, untuk bela negara, ini nyambung ya guys, dari pengabdian sesuai dengan profesi. Untuk integritas sepertinya kurang pas lagi dari mana soal. Dan patriotisme ini bisa sebenarnya, tapi untuk konteks ini nggak pas. Kenapa? Karena tidak ada unsur-unsur pengorbanan. Misal begini ya konteks soalnya kalau diubah. Perjuangan BPKP dalam meraih penyelamatan keuangan negara yang tertinggi sepanjang masa di tahun lalu merupakan bentuk dari. Nah, kalau begitu konteksnya adalah bisa ke patriotisme. Tapi di konteks ini kurang pas. Maka yang paling pas adalah bela negara, pengabdian sesuai dengan profesi. Oke, teman-teman. Nah, sebelum lanjut, di sini saya menginfokan ya buat teman-teman yang mau belajar bareng saya untuk persiapan CPNS, bisa ikutan di Bimbel Fokus SKD CPNS by Teman ASN. Teman-teman bisa dapetin paket bimbel seharga Rp219.000 dengan total 24 pertemuan. Ada pretest post-test setiap pertemuan, akses selamanya, dan juga ada grup Telegram sampai dengan tes.
Teman-teman juga dibekali dengan 4 paket tryout CAT, serta ada pertemuan tambahan bonus nanti sharing tips sukses CPNS, dan bagaimana biar teman-teman lolos administrasi. Sementara buat teman-teman yang mau belajar mandiri, teman-teman bisa coba paket tryout Fokus SKD di teman ASN atau juga dari buku saya dan Kak Pingli, ada di Shopee Teman Pintar Official atau penerbit Teman Pintar. Untuk info lebih lanjut dan juga pendaftaran, teman-teman bisa kunjungi ya website kami di temanasn.com dan follow juga IG-nya @temanasn. Oke guys, kalau gitu kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 6. Saat itu, Kenang Habibie, ia dan Soekarno memiliki satu pemikiran. Menurutnya, Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan ini dapat disatukan dengan jalur udara. Salah satunya dengan transportasi udara, yakni pesawat terbang. Karena tidak mungkin Indonesia hidup tanpa pesawat terbang. Kita tidak mungkin berkereta api dari Sabang sampai Merauke, ucap Habibie. Pemikiran Habibie tersebut merupakan implementasi dari A. Primordialisme, B. Wawasan Nusantara, C. Paradigma pembangunan, D. Otonomi daerah, atau E. Identitas nasional. Nah, langsung aja kita bahas. Opsi A sudah jelas salah. Kenapa salah? Coba cari tahu ya apa itu primordialisme. Berikutnya, wawasan Nusantara, coba tahan dulu. Paradigma pembangunan, tahan dulu. Otonomi daerah, kurang pas di sini teman-teman. Dan juga E salah. Antara B sama C, di sini yang paling tepat adalah B teman-teman. Karena yang C ini ada yang kurang, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Maka yang paling bisa adalah opsi B. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Hakikatnya adalah menyatukan perbedaan dan batasan wilayah di seluruh Indonesia, sehingga dapat terwujud bangsa Indonesia yang bersatu dan utuh dalam mencapai tujuan nasional. Maka di sini yang paling pas adalah opsi B, wawasan Nusantara. Oke, berikutnya, soal 7, yang termasuk cerminan sikap bela negara sebagai seorang warga negara terhadap usaha pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah A. Selalu mengikuti perkembangan teknologi yang berkaitan dengan pelayanan publik. B. Mendukung setiap kerjasama yang memajukan bidang pendidikan. C. Mendukung kebijakan pemerintah dan mengkritisi dengan cara bertanggung jawab agar tidak terjadi penyimpangan. D. Mengkritisi dengan santun terhadap semua kebijakan yang dijalankan. Atau E. Menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, khususnya kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang pelayanan publik. Oke guys, langsung aja kita bahas. Di sini adalah sikap bela negara dari warga negara kepada pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Kembali lagi dengan soal TWK mirip dengan TKP, di mana opsi C ini bisa mewakili jawaban D dan jawaban B, guys. Jadi yang paling pas sebenarnya opsi C. Sementara opsi A ini dan opsi E ini nggak kelihatan kontribusinya sebagai warga negara. Maka, mendukung kebijakan pemerintah dan mengkritisi dengan cara bertanggung jawab agar tidak jadi penyimpangan adalah jawaban yang terbaik. Oke, berikutnya soal nomor 8. Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH.M. Cholil Nafis menolak keras rencana pertemuan komunitas LGBT se-ASEAN di Indonesia yang rencananya bakal digelar pada 17 sampai 21 Juli 2023. Kiai Cholil mengingatkan, jangan sampai LGBT ini dianggap normal, apalagi dilegalkan di Indonesia. Dia menjelaskan bahwasanya LGBT sangat bertentangan dengan agama, Pancasila, dan kenormalan manusia. Kiai Cholil menegaskan, dari Undang-Undang Dasar hingga Pancasila, sama sekali tidak ada yang membenarkan perihal LGBT ini. Berdasarkan teks di atas, LGBT dapat mencederai pasal dalam UUD 45, terutama A. Pasal 28A, B. Pasal 29 ayat 1, C. Pasal 30 ayat 1, D. Pasal 31 ayat 1, atau E. Pasal 34 ayat 3. Oke guys, langsung aja kita bahas. Di sini kita tentunya perlu tahu dulu ya isi pasal-pasalnya agar bisa melihat mana yang cederai. Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Oke, dari sini yang paling pas adalah mencederai pasal 29 ayat 1, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, tindakan di sini itu bertentangan dengan nilai agama yang mana diatur juga di UUD 45. Oke guys, jadi sini untuk UUD 45, teman-teman nggak perlu hafal, tapi tahu ya kira-kira pasal ini tentang apa, pasal ini tentang apa, begitu. Nah, berikutnya, nomor 9. Sepulang kerja, ayah langsung bergegas mengambil bambu. Kakak membantu membuat lubang di halaman rumah. Hari itu tanggal 2 Agustus, sekeluarga lupa kebiasaan mereka selama bulan Agustus untuk memasang bendera merah putih 1 bulan penuh di halaman rumah.
Ketika ingat, mereka segera memasang bendera dan melakukan hening cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan juang. Kebiasaan keluarga di atas merupakan bentuk A. Tindakan nasionalisme karena berkaitan dengan bendera negara. B. Bela negara karena mengenang jasa pahlawan. C. Cinta tanah air karena mau memasang bendera merah putih. D. Patriotisme karena tidak lupa dengan jasa pahlawan yang telah gugur. Atau E. Integritas warga negara sebagai warga negara yang baik. Oke, langsung aja kita bahas. Di sini konteks soal adalah kebiasaan keluarga. Kebiasaannya ngapain? Yaitu kebiasaannya adalah selama bulan Agustus memasang bendera merah putih 1 bulan penuh di halaman rumah. Ini kebiasaannya. Ini berkaitan dengan identitas nasional. Maka yang paling pas adalah opsi A, guys. Tindakan nasionalisme karena berkaitan dengan bendera negara. Nah, di sini sebagai tambahan dari bentuk identitas nasional diantaranya bendera Indonesia, bahasa Indonesia, lambang negara, semboyan, lagu kebangsaan, dasar pasapan negara, konstitusi, bentuk negara, dan sistem Indonesia yang demokratis. Oke, untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa cari tahu ya, bisa googling lagi, karena TWK ini sangat luas tadi saya sampaikan, jadi teman-teman ketika bahas-bahas soal, kalau bisa dikembangkan lagi ke materi-materinya. Nah, berikutnya, soal terakhir, bacalah teks di bawah ini. Banjir yang terjadi di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan diduga karena rusaknya hutan di kawasan tersebut. Masyarakat menebang hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Selain itu, masyarakat juga melakukan penambangan batu dan pasir yang mengakibatkan longsornya tanah saat hujan tiba. Simpulan teks berita tersebut adalah A. Hutan dijadikan lahan perkebunan dengan cara menebangi pohon. B. Berladang dan menambang batu dan pasir merupakan penyebab banjir. C. Banjir dapat dicegah dengan penanaman pohon kembali di area yang gundul. D. Banjir terjadi di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Atau E. Masyarakat tidak sadar dengan lingkungan sehingga menyebabkan banjir. Oke, langsung aja kita bahas. Di sini bentuk paragrafnya adalah paragraf kausatif, sebab akibat. Maka simpulannya adalah simpulan yang juga menunjukkan tentang sebab akibat, guys. Sehingga opsi yang paling pas adalah masyarakat tidak sadar dengan lingkungan sehingga menyebabkan banjir. Nah, di sini teman-teman coba cari tahu lagi ya tentang jenis-jenis paragraf yang ada induktif, ada deduktif, dan lain-lainnya. Nah, mungkin sekian dulu untuk soal kali ini. Kira-kira benar berapa? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya guys. Nah, terima kasih. Kalau kamu menganggap usahamu hanya kecil-kecilan, maka hasil yang dapat pun akan kecil. Oke guys, kalau gitu sampai sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih menonton, dan sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.